Halo semuanya, saya Dr. Daniel Benjamin Kusuma Saragi. Pada saat ini di dalam PDKT, saya akan membawakan sebuah topik di dalam pengajaran, yaitu kelas etika Kristen. Etika pendeta berbisnis dalam perspektif etika Kristen. Dan kita akan lihat beberapa hal, namun sebelumnya saya berikan kuis terlebih dahulu di awal dan gunakan link ini. Bagaimana pandangan Anda terhadap etika pelayanan dan bisnis, sehingga kita bisa melihat pendapat Anda masing-masing. Mari kita mulai, yaitu pertama introduction, etika pendeta berbisnis dalam perspektif etika Kristen. Saya sudah berikan sebuah tabel, yaitu bagaimana latar belakangnya adalah peningkatan pendeta yang berbisnis. Apa masalahnya dan apa tujuan pembelajarannya, yaitu untuk mengkaji prinsip etika Kristen di dalam praktek bisnis para hamba-hamba Tuhan. Apakah pendeta boleh berbisnis, bagaimana bisnis yang sesuai dengan etika Kristen, dan menemukan batas moral yang ada. Nah, yang kedua adalah metodologi, yaitu yang digunakan teologi sistematika dan juga etika Kristen. Dan kita akan lihat yang pertama adalah dasar Alkitabnya terlebih dahulu. Saya ambil dasarnya adalah dari Kolose 3, 23 sampai 24. Apa yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Dan juga 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sehingga kita bisa melihat bahwa dasar firman Tuhan ini menjadi landasan untuk kajian teologis yang kedua, yaitu Bond dan Brown berbicara mengenai servanthood theology. Ada Christian ethics yang perlu kita perhatikan, dan juga biblical exegesis yang akan kita lakukan, membahas setiap ayat-ayat berkaitan. Dengan analisa kasus yang ada, kita akan lihat fenomena lapangan apa yang terjadi. Ada friksi-friksi di dalam gereja, hubungan dengan jemaat, dan juga sinodal. Apa tata gereja yang perlu diperhatikan seorang hamba Tuhan di dalam melakukan usaha bisnis. Yang berikutnya adalah sintesis, yaitu bagaimana kita melihat bahwa prinsip Alkitab, pandangan teologis, diberikan keseimbangan di dalam praktek usaha dan berbisnis mengikuti kaidah-kaidah etika Kristen yang harus dilakukan. Dan hasilnya adalah poin yang ketiga. Di dalam Mika 6 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kita harus melakukan segala sesuatu dengan berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati. Nah, inilah temuan-temuan etis dalam perspektif Kristen, saudara. Dan kita masuk ke dalam diskusi saat ini. Tentunya ada tegangan dan juga sintesis. Ada 3 hal yang kita akan bahas di sini. Yang pertama, friksi-friksi yang ada atau ketegangan yang ada, keserakahan, otoritas yang disalahgunakan, dan juga skandal. Namun demikian, ada peluang yang juga terjadi, yaitu kemandirian finansial menjadi teladan, dan juga etika bisnis. Kita masuk ke dalam konklusi dan reflection, yaitu kesimpulannya. Yang pertama, yaitu dibutuhkan kejujuran dan integritas. Dan pendeta boleh berbisnis asal memegang teguh etika nilai Kristen. Prioritas tetap pada panggilan pelayanan. Dan saya sudah berikan, mari kita lihat, ada satu video di sini yang merefleksikan bagaimana etika dan moral memberikan panduan dan tatanan. Mari kita lihat sebentar video ini yang ada. Oke. Ini menjadi refleksi buat kehidupan kita, bahwa etika dibutuhkan dalam perilaku-perilaku kehidupan kita. Yang kedua adalah aplikasi. Mahasiswa teologi perlu dilatih di dalam integritas dan manajemen keuangan berbasis iman Kristen, dan juga dibutuhkan evaluasi untuk melihat motivasi kita. Yang terakhir sebelum kita masuk, yaitu pertanyaan-pertanyaan efektif. Dan di sini pertanyaannya adalah intrapersonal. Apakah saya siap menjadi pendeta yang jujur dalam segala aspek kehidupan, termasuk dan khususnya finansial? Dan para mahasiswa, saya minta Anda semua untuk berpartisipasi dan memberikan pendapat akhir, dan melalui tugas dan post-test yang ada sebagai tugas nilai akhir Anda. Gunakan link yang ada tersedia di sini, sehingga Anda semua bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.